Sebenarnya saya bahas sedikit dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman semua yang ada di sini. Ya, jadi mungkin kita tahu ya hal yang menyebabkan harga kripto itu turun drastis itu adalah pernyataan dari pemerintah Cina. Ya, pemerintah Cina yang berkaitan dengan cryptocurrency. Nah, tetapi itu yang harus diperhatikan. Pernyataan apakah itu? Ya, pernyataan itu adalah pernyataan bahwa badan-badan keuangan, bank-bank ataupun instansi finansial yang ada di Cina itu dilarang, ya, dilarang untuk berurusan dengan cryptocurrency, dengan dunia kripto. Ya, jadi mereka dilarang untuk menyediakan tempat penyimpanan mata uang kripto, dilarang untuk menyediakan tukaran, kemudian dilarang untuk memfasilitasi transaksi yang menggunakan mata uang kripto. Sebenarnya ini bukan barang baru. Jadi sebenarnya tahun 2016 dan 2017 pemerintah Cina pun sudah mengeluarkan pernyataan yang sama. Dan pada waktu itu juga harganya jatuh. Ya, jadi harga kripto jatuh. Nah, tapi ya memang kalau kita lihat belakangan ini yang pernah selalu juga saya katakan bahwa sebenarnya menurut kami ya di Nagaya, harga market kripto belakangan ini itu sudah di luar dari kewajaran. Itu yang kalau istilahnya dengan kata bubble. Ya, jadi lonjakannya itu sudah tidak ada dasarnya lagi. Nah, kemudian seperti yang selalu saya sampaikan bahwa pemerintah itu memang tidak bisa menghentikan teknologi yang membackup dari sebuah mata uang kripto. Jadi tidak ada pemerintah yang bisa menghentikan Bapak Ibu menyimpan Bitcoin, menyimpan Nagaya. Kenapa? Karena teknologi itu akan terus berjalan. Selama masih ada internet di dunia, itu akan berjalan. Tapi ada satu hal yang pemerintah bisa lakukan. Itu yang namanya regulasi. Ya, yang namanya peraturan. Nah, kenapa sampai pemerintah Cina mengeluarkan statement yang sama lagi? Jadi seperti mengingatkan. Ya, kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat, ya kalau buat saya pribadi ya, ini sih statement saya pribadi ya. Mungkin banyak yang berpikiran sama seperti saya, ya, bahwa sekarang ini mata uang kripto ini udah nggak ada aturannya lagi, udah nggak jelas mau dibawa kemana. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu yang penggiat atau penggemar mata uang kripto udah tahu ya, sekarang segala jenis binatang ada di mata uang kripto. Ya, ada koin yang logonya anjing, logonya kucing, logonya monyet, logonya beruang, logonya macam-macam. Dan hampir setiap hari, hampir setiap minggu itu pasti muncul. Yang baru-baru pasti muncul. Ya. Nah, sedangkan mereka itu membuat yang seolah-olah market cap atau jumlah pasar yang dikuasai itu semakin besar. Kemarin sebelum drop harga jauh ini, itu market cap-nya kripto itu sekitar 3 triliun dolar. Ya, tentu saja ini mengundang kekhawatiran dari regulator, dari pemerintah. Kenapa? Ini saya ambil sedikit ya dari kata-kata Pak Dhani ya. Ini cocok banget nih. Pak Dhani mungkin bisa unmute Pak, supaya kita bisa ngobrol Pak. Oh iya, boleh Pak. Jadi nggak bosan, teman-teman nggak bosan dengerin cuma saya doang yang ngomong gitu. Ya. Boleh. Nah, jadi kita diskusi nih ya Pak ya. Ya, jadi sekarang di dunia kripto itu kebanyakan apa? Sorry ya Bapak Ibu ya, kalau omongan saya agak keras atau agak kasar. Jadi yang kebanyakan adalah orang licik membohongi orang sok pintar
Dan orang sok pinter membohongi orang yang tidak tahu. Ya, itu yang berarti betul, betul. Itulah yang terjadi di dunia kripto sekarang ini. Ya, jadi banyak sekali orang-orang yang kemudian seolah-olah mereka itu mengatakan bahwa nih the next crypto, the next apapun ya, yang akan naik harga 1000 kali, 100 kali, berapapun mereka selalu katakan itu. Tapi hanya itu yang mereka katakan. Mereka tidak membicarakan fundamentalnya apa, ya kan? Terus kemudian ini kripto atau koin ini fungsinya nantinya apa, itu semua tidak dilakukan. Hanya mereka bilang bahwa ya ini berpeluang menjadi the next siapa yang kemarin contoh sukses. Ya. Jadi hanya menjual janji ya Pak ya, kalau misalnya biasanya dijual itu. Betul. Ini. Ya, jadi mereka selalu katakan ini, tuh kamu udah ketinggalan yang ini, ya kan? Kamu udah ketinggalan yang ini. Sekarang ada yang baru nih. Ya, mungkin ada koin logo anjing 1, sekarang muncul koin logo anjing 2 atau logo kucing, ya. Nah, itu kemudian dimanfaatkan, ya, supaya apa? Supaya orang-orang mau membeli dengan harapan bisa harganya sama dengan yang kucing kemarin atau anjing kemarin, gitu loh. Tanpa ada dasar-dasar yang jelas. Nah, tentu saja ini mengkhawatirkan buat pemerintah. Kenapa? Ya, saya bilang tadi ya, orang licik membohongi orang sok pinter, orang sok pinter membohongi orang yang nggak tahu apa-apa. Nah, yang paling banyak, sayangnya, yang paling banyak adalah orang yang nggak tahu apa-apa. Yang hanya mengikuti tren berarti Pak. Betul, mereka nggak tahu apa-apa. Mungkin Bapak Ibu baca ya di koran-koran di Indonesia juga ada ya beberapa bulan belakangan ini, selalu mereka mengatakan yang bagus-bagusnya tentang cryptocurrency. Wah, si ini ya dengan beli koin ini bisa untung sekian banyak. Ya, tapi mereka tidak pernah memberitahukan apa resikonya. Ya. Jadi sebenarnya mohon maaf ya kalau saya agak jahat sedikit. Sebenarnya saya itu menunggu-nunggu kejadian kemarin itu terjadi. Kenapa? Karena selama ini kita mengatakan untuk apa sih fungsi backup dari sebuah kripto? Untuk apa sih fungsi proyek? Ya, fungsi bisnis dari sebuah kripto. Terus untuk apa sih fungsi transparansi dari sebuah kripto? Yaitu akhirnya terjawab di kejadian kemarin. Ya, kalau dibilang bahwa semua cryptocurrency itu merah kemarin, tidak. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa pada saat merah, yang sebagian besar, mungkin 99% itu merah, atau turun harganya, itu ada 1% yang hijau. Ya, di antara yang merah-merah tuh ada yang hijau ya Pak ya? Ada yang hijau. Nah, siapa ini yang hijau? Yang hijau ini adalah koin-koin atau kripto-kripto yang memiliki underlying aset atau backup. Baik itu dalam bentuk emas, baik itu dalam bentuk US dollar, baik itu dalam bentuk euro, ya karena sekarang udah mulai banyak ya, bahkan Indonesia pun udah ada token yang di backup oleh Indonesian rupiah. Nah, jadi ada juga yang hijau, jadi bukan berarti semuanya merah. Nah, oke, kembali lagi tadi, kenapa sampai pemerintah Cina mengeluarkan statement seperti itu? Yang saya bilang tadi, orang yang tidak tahu inilah yang kasihan. Ya, orang yang tidak tahu inilah yang istilahnya akan menanggung akibatnya. Ya, dari ketidakpastian dunia kripto ini. Ya, karena mereka cuma ini ya Pak ya, mungkin ya gara-gara beberapa dari mereka juga ada yang kehilangan pekerjaan dan apa, mereka kan butuh dan diberikanlah harapan quote-unquote oleh janji-janji. Sorry. Ya. Suara saya masih kedengaran? Oh, tadi masih agak keputus. Oke. Masih. Ya. Jadi ya itu tadi. Saya juga sebetulnya kemarin ini agak khawatir ya dengan pemberitaan di koran ya. Jadi yang mendorong sekali bahwa wah ini Anda berinvestasi di cryptocurrency ini Anda akan untung terus. Kenapa? Karena selalu yang dimunculkan itu. Ya, jadi dari 20 berita tentang keuntungan di kripto, hanya satu berita yang memberitahukan Anda hati-hatian di dunia kripto. Nggak pernah dikasih lihat usually Pak, biasanya Pak? Ada Pak, satu paragraf.
Banyak kan yang untung-untungnya berarti ya? Ya, jadi di satu itu pun dari 20 berita itu ada satu yang hati-hati, ya di Yang dunia lainnya kripto. semua dikasih lihat bagus-bagusnya aja ya Pak ya? Betul, betul. Nah, kemarin ini pemerintah Cina mengeluarkan itu kenapa? Karena memang kita harus akui ya, memang kita harus akui jumlah penduduk terbanyak di dunia itu adalah di Cina. Ya, jumlah penduduk terbanyak di dunia adalah di Cina. Dan kalau mau dilihat jumlah orang kaya itu saat ini paling banyak di Cina. Ya, dan mereka juga butuh sarana untuk investasi. Ya, mereka juga nggak bisa cuma mengandalkan bank, mereka juga tidak bisa cuma mengandalkan hasil usaha, sehingga mereka akan mencari solusi yang lain. Begitu diperlihatkan oleh barang seperti ini yang kelihatannya menarik, ya mereka pasti akan berbondong-bondong ke situ. Nah, tentu saja itu artinya apa? Ya, uang Cina akan keluar dari Cina. Ya, uang Cina itu akan keluar dari Cina. Nah, makanya Cina harus berhati-hati, harus mengingatkan lagi. Ya, bukan yang dilarang itu bukan individu untuk memiliki mata uang kripto, bukan. Tapi yang dilarang adalah institusi. Ya, institusi perbankan, institusi finansial yang dilarang untuk menyediakan sarana. Itu yang penting. Ya. Nah, kemudian ada lagi ya, kalau saya nggak salah itu ada pemerintah Cina akan istilahnya merazia mining, ya kan, di Cina. Ya, kenapa? Karena memang tidak bisa dipungkiri mining di Cina itu memang jumlahnya sudah sangat besar. Ya, dan itu memakan biaya listrik yang tinggi. Ya, tapi ada satu hal, ya. Jadi klaim yang mengatakan bahwa Bitcoin itu sekarang harga miningnya tinggi atau segala macam, itu karena persaingan. Jadi ini yang harus diingat, itu karena persaingan. Ya, kalau jumlah pesaingnya turun, otomatis jumlah pemakaian listriknya akan turun, jumlah alatnya akan turun. Jadi kalau di dunia kripto itu tidak bisa disamakan dengan dunia tambang. Kalau di dunia kripto, ya kebutuhan atau biaya itu karena persaingan. Ya, biaya itu karena persaingan, bukan biaya itu karena kebutuhan. Oh, jadi kalau misalkan persaingannya turun, ya harga otomatis turun sendiri ya Pak ya? Betul. Oke. Biayanya akan turun. Mahal itu biaya kompetisinya, bukan biaya kompetisi. Necessity-nya lah istilahnya ya? Bukan karena keharusan. Nah, makanya kemarin juga ada berita ya, itu dari salah satu perusahaan tambang yang besar di dunia, dan kebetulan dia adalah menambang emas. Ya, dia mengatakan bahwa Anda tidak bisa menyamakan Bitcoin seperti emas. Ya, jadi kalau ada klaim yang menyatakan bahwa cryptocurrency ini adalah emas digital, itu salah besar. Ya, jadi kecuali Nagaya ya, kalau Nagaya memang benar ada emas ya. Ya, emasnya emas beneran Pak ya. Betul, tapi kan banyak klaim kan dari cryptocurrency kan menyatakan bahwa ya kita ini adalah digital gold, ya kita sama dengan emas. Kenapa jumlahnya terbatas? Ini yang harus disadari, ya, yang harus kita ingat, ya. Yang menciptakan cryptocurrency itu adalah manusia, ya. Yang menciptakan cryptocurrency adalah manusia. Yang bisa bikin kripto bukan cuma yang namanya Satoshi Nakamoto, bukan yang namanya Yohanes Chandra aja, bukan yang cuma namanya Vitalik Buterin, bukan, ya. Banyak sekali orang-orang yang bisa menciptakan cryptocurrency. Bapak Ibu bisa lihat, hampir di setiap hari itu di CoinMarketCap itu mungkin bertambah berapa puluh cryptocurrency, berapa ratus dalam waktu satu hari. Tambah banyak terus Pak. Betul. Itu padahal kalau dipikir-pikir Pak, itu setiap hari itu ada aja koin-koin yang memang sudah di-remove, tapi tiap hari tambah banyak ya. Betul. Ya, nah sekarang siapa yang membuat emas? Siapa yang menciptakan emas? Alam. Dan dari SD yang saya tahu ya, dari SD yang namanya bahan mineral itu emas, perak, silver, emas, perak, nikel, ya kan, batu bara, itu dibuatnya oleh alam. Dan dibuatnya jutaan tahun. Ya.
Jadi nggak bisa disamain dengan kita bikin token yang cuma hitungan jam. Ya, nah itu pula lah mungkin kami satu-satunya di Nagaya yang juga tidak setuju bahwa cryptocurrency itu dianggap sebagai sebuah sebuah emas. Ya, tidak bisa. Jadi kalau cuma kripto itu sendiri, angka itu sendiri, itu tidak bisa dianggap sebagai emas. Oke, nah kejadian kemarin itu menunjukkan apa yang selama ini mungkin Pak Dhani selalu bilang ya. Kita juga selalu bilang, oke, di dunia cryptocurrency saat ini yang berlaku hanya kepercayaan. Murni hanya kepercayaan. Artinya apa? Kalau kepercayaan itu ada, harga akan bagus. Tapi begitu kepercayaan itu hilang, harga akan jatuh. Nah, sayangnya, harga dan kepercayaan itu berbanding lurus. Jadi di dunia kripto itu, kalau harga naik, orang jadi percaya, orang mau beli. Sehingga harganya akan lebih naik lagi. Tapi berlaku juga kebalikannya. Kalau harga turun, kepercayaan orang akan hilang. Harganya akan lebih turun lagi. Jadi kayak bola salju ya Pak ya dia ya? Betul. Jadi benar-benar hanya berdasarkan sentimen. Ini sentimen positif apa sentimen negatif? Ya, sentimen positif atau sentimen negatif. Nah, hal yang kebalikannya terjadi di stable coin. Yang saya bilang tadi, ada 1% yang warnanya hijau kok. Dan itu semua adalah koin-koin atau kripto-kripto yang memiliki backup, yang memiliki aset, ya, baik itu emas, perak, US dollar. Artinya apa? Mereka itu memiliki nilai yang akan membackup mereka, ya. Nah, saya mungkin akan share screen sedikit ya. Jadi itulah kenapa ya Pak ya, kan kebanyakan kalau mother of coin, Bitcoin itu harganya turun, semuanya biasa ngikut turun. Tapi kalau yang punya aset, itu ada faktor ketiganya lah istilahnya ya. Betul. Selain dari sentimen pasar itu sendiri. Yang Betul. dia akan menjaga nilai kalau... Sebentar Pak Dhani, suaranya hilang. Oh, sorry, kedengaran suara saya Pak? Udah kedengeran. Oke, ya. Oke. Ini saya harus stop dulu. Nah, udah kelihatan belum saya punya ini? Kelihatan Pak. Saya punya apa? Ini ya. Ini tipe aset kripto ya. Yang ingin saya perlihatkan. Jadi kalau di dunia saat ini itu sebenarnya ada dua tipe aset kripto. Ya, yang paling kanan itu belum banyak yang kenal. Ya, cuma Bapak Ibu aja yang kenal. Ya, sama beberapa orang Korea, beberapa orang ya Rusia, beberapa itu baru beberapa semua. Ya. Nah, sekarang ini yang ada di dunia aset kripto itu sebenarnya ada dua, yaitu non-stable, artinya mereka itu tidak ada backup apa-apa. Ya, tidak ada underlying value dan underlying asset, jadi tidak ada aset yang membackup, dan stable coin. Ya. Nah, kalau kita mau lihat non-stable coin itu memang bisa memberikan profit yang tinggi. Jadi kemungkinan harga naik itu bisa tinggi sekali. Ya, itu sudah terbukti ya. Di market sekarang banyak koin-koin yang seperti itu. Tapi mereka pun punya resiko yang tinggi. Jadi begitu kena sentimen negatif sedikit, ya, mereka akan turun. Artinya resikonya tinggi. Nah, nilai terburuknya berapa dari sebuah non-stable coin? Itu bisa mencapai 0. Jadi benar-benar bisa kehilangan nilainya. Itu kalau naik tinggi sekali, kalau turunnya bisa sampai lantai Pak ya? Betul ya. Nah, untuk stable coin ya, keuntungannya apa? Resikonya rendah. Kenapa? Karena dia memiliki backup. Artinya apa? Nilai terburuk dari stable coin adalah backupnya itu tadi. Jadi kalau sebuah koin dikatakan bahwa satu koin ini ya bisa satu koin di backup oleh 1 gram emas, ya artinya selama-lamanya nilai koin itu tidak akan lebih rendah daripada nilai emas yang membackup. Ya, itu sewajarnya.
Tapi kerugiannya apa ya? Berarti profitnya rendah. Kita tahu dong berapa sih kenaikan harga emas, ya kan? Berapa sih kenaikan harga US dollar? Ya nggak bisa dibandingkan dengan kenaikan harga Bitcoin dan teman-temannya, betul nggak? Nah, dua aset yang sekarang ada ini, ya itulah yang bisa dijadikan pilihan. Jadi Anda mau ngambil profit tinggi, ya Anda harus siap terima resiko tinggi. Ya, itu namanya non-stable. Tapi kalau Anda mau ambil stable coin yang resikonya rendah, ya berarti kemungkinan Anda untung pun rendah. Kenapa? Karena dia akan mengikuti harganya. Ya. Nah, tapi ini hebatnya dunia kripto. Ya, sorry. Bentar ya. Ini nanti. Wah, itu menarik sekali itu Pak, angka-angkanya Pak. Ya, nanti kita bahas ya. Ya. Pak, by the way, peserta sudah 300 Pak. Oh iya. Ya. Ya, Nah, silakan. sekarang kita bisa lihat ya. Sorry, lagi. Ini oke. Ya. Ini adalah salah satu stable coin. Jadi, stable token ya. Mereka token bukan koin ya. Nah, jadi token mereka ini diklaim di backup oleh 1 gram emas. Ya, diklaim di backup oleh 1 gram emas. Oke, salah chart. Harusnya chartnya, oh ya benar yang ini. Ya, mereka diklaim bahwa mereka ini di backup oleh 1 gram emas. Ya, tapi, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya ulangin lagi kata-katanya ya. Orang licik ngerjain orang sok pinter. Orang sok pinter ngerjain orang yang nggak tahu. Ini yang terjadi. Ya, karena kebanyakan orang-orang ini tidak tahu apa itu cryptocurrency dan apa sih yang mereka beli. Inilah yang terjadi. Jadi token ini begitu masuk di market, ya, bisa dibuat harganya hingga mencapai 250 juta satu token. Padahal 1 gram emas selamanya itu ya Pak ya? Betul. Wow. Jadi selamanya token ini hanya di backup oleh 1 gram emas. Ya. Tapi karena ketidaktahuan market, ini bisa diangkat harganya sampai 250 juta. Pertanyaannya, apakah ada yang beli di harga 250 juta? Ada. Ada. Ya, saya ada baca sendiri kok chatnya, pengakuan. Jadi orang itu beli dengan uang 100 juta rupiah di harga 250 juta rupiah. Nah, kemudian ya lama-kelamaan pasti market akan pelajari dong, ini token apa sih? Ya. Nah, ternyata diketahui bahwa token ini di backup oleh 1 gram emas selama-lamanya. Sehingga harganya sekarang itu 700 ribuan, 800 ribu. Nah, turunnya luar biasa ya Pak ya? Betul. Naiknya luar biasa, turunnya pun luar biasa. Iya, karena market sadar buat apa kita beli token di harga 250 juta, padahal backupnya 1 gram emas selama-lamanya. Nah, ini adalah keindahan dari dunia kripto, Bapak Ibu. Ya, keindahan dari dunia kripto. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak tahu. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang, licik. Ya, kayak kemarin, ya kan, ada yang dengan dia bilang bahwa, wah, dia cinta Doge. Ya, terus kemudian Doge bisa naik harganya sampai berpuluh-puluh kali lipat. Ya, terus kemudian dia bilang dia suka Bitcoin, dia beli Bitcoin di sekian banyak, harganya naik lagi. Ya, terus kemudian dibanting sama dia harganya, dia tweet yang kebalikannya, sentimen negatif, harganya langsung drop. Ini bukannya orang terkenal ya Pak ya? Terkenal banget. Terkenal banget. Ya. Nah, pertanyaan saya satu. Apakah Bapak Ibu mau memiliki aset? Ya, Bapak Ibu mau memiliki aset yang
karena satu orang terkenal ngomong, itu harganya bisa naik tinggi, tapi jangan senang dulu ya, bisa juga turun sangat parah. Pak Yohanes, kalau saya nggak salah ya Pak ya, itu dulu kita pas acara Chinese New Year tuh Pak Yohanes pernah menyebutkan hal yang sama deh Pak. Betul. Betul ya? Betul, dan itu pas betul. itu tuh lagi naik-naiknya tuh Pak, dan banyak orang yang sebenarnya bahagia ketika diangkat harganya Pak. Betul. Tapi nggak habis berapa lama, jebol juga. Kita sudah prediksi waktu itu, ya kan? Ya mungkin kita ngomong bercandaan ya kan? Ini pasti bentar lagi dia jual. Dan ternyata benar ya Pak. Dan terbukti. Iya. Nah, jadi benar-benar yang membuat kami sedih di dunia kripto ini adalah harga itu hanya diatur berdasarkan kepercayaan orang. Dan inilah yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Ya. Makanya di Nagaya ini kami bercapek-capek dahulu. Kenapa saya bilang bercapek-capek dahulu? Ya. Setiap minggu ada nih ngomong seperti ini. Kasih tahu bagaimana konsep Nagaya. Ya, training. Ya, terus sekarang dibantu sama Pak Yunia, sama Pak Beni, sama Pak Alfian, nanti juga dengan tim-tim yang lain, ya kan, untuk mengajarkan kepada teman-teman, ya, seperti apa sih sebuah aset. Ya. Kemarin ini sudah ada pernyataan bahwa kripto ini sudah dijadikan sebagai aset spekulasi, sebagai sebagai alat spekulasi. Artinya apa? Orang tidak akan pegang untuk waktu yang lama. Orang cuma berharap keuntungan, habis itu jual. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, di Nagaya kami menciptakan Nagaya bukan untuk seperti itu. Ya, kami menciptakan Nagaya ini sebagai aset. Hal yang bisa, sesuatu yang bisa Bapak Ibu pegang untuk jangka yang panjang. Ya, contoh, Bapak Ibu beli tanah, beli rumah, beli emas, beli saham. Emas sebenarnya kurang cocok ya. Sebenarnya beli saham, tapi saham perusahaan blue chip ya, jangan perusahaan gorengan ya. Jangan saham gorengan, itu beda cerita. Ya, itu sama dengan yang tetangga, itu nggak sama sama Nagaya. Nagaya ini tujuannya sama dengan saham blue chip. Ya. Nah, supaya apa? Ya, supaya aset ini bisa dipegang dalam jangka waktu yang lama. Ya. Karena kita selidikin ya, kenapa sih orang-orang itu membeli aset? Ya, contoh Bapak Ibu kenapa membeli rumah? Kenapa membeli saham-saham blue chip? Ya. Mereka semua itu mengharapkan harga asetnya, nilai asetnya itu ke depannya naik. Tapi selama mereka menunggu, mereka bisa mendapatkan sesuatu. Contoh kalau rumah, ya, Bapak Ibu beli rumah, ya, harganya naik nggak? Naik. Tapi kan nggak mungkin bisa naik 100 kali dalam waktu setahun. Ya kan, hari ini beli rumah 500 juta, tiba-tiba besok udah ditawar orang 50 miliar gitu kan, tahun depan. Itu nggak mungkin. Ya, kena gusuran tol aja juga nggak mungkin begitu. Ya, karena saya udah pernah ngerasain kena gusuran tol. Ya, nah, jadi nggak mungkin kayak begitu. Ya, nah, terus kemudian selama kita menunggu, ada benefit yang kita rasakan. Tanahnya atau rumahnya entah bisa kita pakai dulu, ya kan, atau bisa kita sewakan ke orang. Nah, demikian juga saham blue chip. Mereka yang memegang saham blue chip itu biasanya mainnya jangka panjang. Mereka nggak pernah beli sahamnya sekarang, bulan depan jual, itu nggak ada. Ya, mereka bisa pegang 2, 3, 4, 5 tahun. Ya, bahkan saya punya saham yang udah hampir mungkin udah 10 tahun kali ya, udah 10-15 tahun. Gitu. Nah, tapi selama kita menunggu harganya naik, ya kita bisa dapat dividen dari saham. Nah, itu yang Nagaya harapkan. Ya, nah, kenapa di sini kami capek-capek dulu seperti ini? Karena kami juga tidak mau nanti, ya, Bapak Ibu itu dikerjain sama spekulan. Ya, kami mau Bapak Ibu ini mengerti apa sih Nagaya ini sebenarnya, apa sih yang Bapak Ibu pegang, apa sih yang Bapak Ibu miliki. Ya memang nggak bisa dipegang ya, sorry saya salah ngomong. Nagaya ini nggak bisa dipegang.
ya, karena semua bentuknya digital, handphonenya aja yang dipegang, ya. Tapi walaupun ini angka digital, ya, tapi Nagaya ini adalah bukti kepemilikan emas, ya. Saya nggak peduli, manajemen tidak peduli kapan Bapak Ibu beli Nagaya, kami tidak peduli. Dari mana Bapak Ibu beli Nagaya? Apakah sekarang masih beli dari perusahaan? Atau besok-besok 3-4 tahun lagi sudah beli dari market, sudah beli dari orang lain, dari tetangga, atau bahkan Bapak Ibu beli dari orang Amerika, dari orang Prancis. Ya, manajemen nggak peduli. Yang manajemen lihat adalah berapa Nagaya yang Bapak Ibu miliki. Besok-besok Bapak Ibu datang ke kantor kami ya. Ya mudah-mudahan Nagaya udah $100, makin banyak ya Pak Dani ya. Orang bisa jalan-jalan ke Singapura ya, ke kantor kita. Amin, amin, ya. Amin. Ya. Nah, supaya Bapak Ibu datang ke kita nanti tunjukin ke saya, Pak, saya punya sekian Nagaya lu sekarang. Nah, kita bisa kasih tahu ke Bapak Ibu berapa Nagaya yang Bapak Ibu miliki. Berapa emas yang menjadi hak Bapak Ibu di dalam penyimpanan ini. Dan kita nggak akan nanya ya Pak ya, Bapak Ibu dapat Nagaya dari mana, enggak. dari siapa? Enggak, kita akan nanya. Kenapa? Karena Nagaya itu mudah diperjualbelikan, mudah ditransfer. Sekarang aja kita lihat aktivitas transfer Nagaya antar member, antar wallet itu sudah mulai banyak. Tiap hari pasti ada transaksi, ya, transferan. Nah, jadi Nagaya ini memang kita ciptakan untuk mudah ditransfer, untuk mudah diperjualbelikan. Memang kita belum masuk di exchanger, ya. Nah, mungkin sekalian ya Pak Dani, saya minta waktu juga sebelum kita masuk di sesi yang berikutnya, ya. Jadi mungkin ini membantu teman-teman juga ya. Nanti kalau memperkenalkan Nagaya ini ke saudaranya, ke kerabatnya, ke teman-temannya, ya. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul, ya. Yang pertama, paling pasti adalah legalitas. Ya. Yang saya perlu tekankan adalah perusahaan Nagaya Technologies ini adalah perusahaan yang terdaftar resmi di pemerintah Singapura. Ya. Dan kita juga ada namanya Nagaya Korea, Nagaya Technologies Korea. Itu juga terdaftar di pemerintah Korea Selatan. Ya. Nah, makanya kita punya 2 kantor, yang satu adalah kantor untuk Nagaya Singapura, yang satu lagi kantor untuk Nagaya Korea. Ya. Nah, kalau ditanyakan, ya, apakah koin Nagaya ini legal di Indonesia? Ya, koin Nagaya ini bisa dimiliki oleh semua orang di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Korea, bukan cuma di Singapura. Ya. Tapi kalau kita memang mau benar-benar diakui, kita harus masuk di exchanger di Indonesia. Ya, itu adalah syarat mutlak. Kita harus masuk di exchanger di Indonesia. Oke. Nah, sedangkan kita punya aturan yang harus kita ikuti. Yaitu Nagaya ini harus terjual dulu 25% atau 11.250.000. Baru kita boleh masuk di exchanger. Ya, pertanyaan saya, coba tolong diketik di chat ya. Diketik di chat. Oke, nanti Pak Dani tolong bacain ke saya. Bapak Ibu mau Nagaya Bapak Ibu ini diperebutkan oleh 300 juta orang di Indonesia, atau mau diperebutkan oleh 8 miliar orang di dunia? Nah, Bapak Ibu maunya yang mana? Diperebutkan 300 juta atau 8 miliar? Ini bergantung dengan harga ya Pak ya, berarti ya. Iya. Lebih banyak yang ngejar ya pasti harga Pak. Betul. Ada yang bilang 10 miliar Pak. Wah, populasi dunia belum nyampe. Ya. Pak, mayoritas 8 miliar Pak jawabannya Pak. Ya, karena prinsip dari market, ya kan, semakin banyak orang yang mengejar, ingin memiliki barang tersebut, dan semakin sedikit barang yang tersedia, itu pasti harga akan naik. Itu yang namanya prinsip demand and supply. Kita nggak bisa ngomong apapun kalau 2 hal ini nggak bisa dipenuhi. Nah,
Bapak Ibu setuju nggak? Kalau tanggung jawab kami adalah membuat harga Nagaya Bapak Ibu setinggi-tinggi mungkin, betul nggak? Betul ya, Setuju Bapak Ibu nggak? ya. Ya, Bapak Ibu beli koin ya pasti maunya setinggi mungkin dong. betul. Karena target kami itu 5 tahun itu kalau perlu lebih cepat dari 5 tahun itu kan $100 harga Nagaya di market. Dan ini hanya bisa terpenuhi kalau kami mendapatkan kepercayaan dari orang yang lebih banyak. Ya. Ya. Betul ya Bapak Ibu ya, setuju ya. Nah, Bapak Ibu kan nggak mau kan Nagaya ini nanti cuma ditradingkan di market Indonesia kan? Maunya sampai keluar negeri, betul nggak? Ya. Nah, itu yang kami tuju. Sehingga itu pula alasan kami kenapa kami memilih Singapura. Ya. Jadi kita itu ingin mengangkat kepercayaan, ingin mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di seluruh dunia. Alasannya juga kenapa kami kami meregistrasi di Singapura, karena tempat penyimpanan emasnya, Bapak Ibu. Emas itu bukan milik kami. Emas itu adalah milik para pemegang Nagaya. Kami hanya menyimpankan. Ya, kami hanya menyimpankan. Ya, kami hanya mengadministrasi. Siapa tahu nanti ada yang mau ngeklaim emasnya, mau ngambil. Silahkan. Ya, syaratnya adalah Nagayanya harus dikembalikan. Ya, dan ingat, Nagaya itu jumlahnya terbatas. Bertambah tidak bisa, berkurang bisa banget. Ya, jadi Nagaya apakah bisa lebih dari 50 juta? Nggak bisa. Apakah bisa kurang dari 50 juta? Bisa. Kenapa? Kalau ada yang mengembalikan, emasnya kita serahkan, berarti Nagayanya udah nggak ada backup. Tidak boleh company jual, itu harus kita scrap, harus kita buang. Ya, dan ingat Bapak Ibu ya, berapapun proyek yang dijalankan oleh Nagaya, memang saat ini baru satu. Berapapun proyek yang dijalankan oleh Nagaya, ya, orang yang berhak mendapatkan benefit dari proyek tersebut adalah orang-orang yang masih memiliki Nagaya. Ya, jadi kalau Nagaya sudah dikembalikan, ya, kalau sesuatu dibagi 50 juta kan hasilnya sekian. Tapi kalau sesuatu ini dibagi dengan 20 juta, hasilnya lebih besar nggak? Ya. Oke. Apalagi berkurang ya Pak ya? Ya. Karena target kami adalah 20 tahun ke depan, Nagaya hanya tinggal 10 juta Nagaya. Ya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa emasnya disimpan di perusahaan? Kok tempat penyimpanannya atas nama perusahaan? Saat ini tempat penyimpanan itu atas nama perusahaan. Ya. Ada yang bilang gini, ini kan blockchain, harusnya decentralized dong. Tapi emasnya centralized kan? Betul. Kenapa? Bapak Ibu mau nggak kalau besok-besok ngeklaim emas ke Pak Dani bilang saya nggak tahu di mana. Kan decentralized. Karena decentralized. Saya nggak tahu emasnya di mana. Ya, Bapak Ibu ingat ya. Kalau Bapak Ibu nih, contoh ya, Pak Dani sering ngasih contoh begini. Dari sekian banyak mobil, ya, yang menentukan bahwa Anda pemilik mobil itu apa? BPKB. Ya, Anda nggak bisa ngasih mobilnya doang tanpa ngasih BPKB-nya, betul nggak? Itu namanya bodong. Ya, Anda nggak bisa, apalagi Anda nggak bisa jual BPKB-nya doang, mobilnya Anda pegang sendiri. Nggak bisa. Ya, yang kedua, sertifikat tanah. Apakah di tanah itu ditulis nama kita? Tidak. Ya, yang menentukan tanah itu punya siapa adalah sertifikat tanahnya. Bisa nggak kita jual tanah tanpa sertifikat? Itu sama, namanya bodong. Ya, bisa nggak kita jual sertifikatnya doang, tapi tanahnya tetap kita pakai? Nggak bisa. Ya, di Nagaya itu adalah bukti kepemilikan emas. Jadi kalau Bapak Ibu jual Nagayanya ke orang, atau kasih Nagayanya ke orang, ya emasnya itu harus pindah. Kalau kita kasih ke Bapak Ibu emasnya, artinya kalau Bapak Ibu jual Nagayanya, emasnya mesti pindah.
Kalau yang beli masih satu kampung sih nggak apa-apa ya, satu tetangga gitu, satu komplek nggak apa-apa. Satu kampung, satu desa, satu kelurahan masih bisa, kecamatan, satu provinsi pun masih bisa. Tapi kan kita maunya nanti Nagaya Bapak Ibu ini yang minat untuk beli bukan cuma orang Indonesia. Bisa jadi orang Jepang, bisa jadi orang Amerika, ya kan? Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu kalau jual Nagayanya orang Jepangnya minta dikirim emasnya ke mereka? Itu kan nambah masalah baru. Betul nggak? Nah, makanya di sini untuk meningkatkan kepercayaan, ya, Nagaya ini diatur oleh sebuah perusahaan, bukan individu Yohanes Chandra, bukan individu Pak Dani, bukan individu Pak Ibu Yuli Yolanda, tapi ini diatur oleh sebuah perusahaan yang terdaftar di pemerintah Singapura. Ya, tempat penyimpanannya pun kami tidak mau diam-diam. Kami kasih tahu di mana tempat penyimpanannya. Ya, ada yang nanti mau iseng-iseng, ya kan, jalan ke Singapura, Pak, saya mau lihat dong emasnya, silahkan. Tapi kasih tahu kita dulu berapa hari sebelumnya. Ya, nggak bisa ya kucuk-kucuk datang, saya mau lihat emasnya gitu kan. Yang ada saya ditembak nanti sama orang the safe house. Gitu. Ya, jadi harus bikin janji dengan mereka. Dan kedepannya kami akan pakai trust. Jadi Nagaya itu emasnya bukan Nagaya teknologis lagi nanti yang ngatur, tapi ada sebuah badan hukum atau biasanya notaris ya. Jadi kayak kuasa hukum, lawyer yang memang diakui oleh pemerintah Singapura untuk ngurusin emas Nagaya. Jadi Bapak Ibu klaimnya bukan ke perusahaan Nagaya lagi, tapi ke mereka. Nah, itu dia. Ya, jadi kita akan menuju ke arah sana. Nah, terus kalau kita bicara ya Bapak Ibu ya, memang kami akui ya, semakin kami berusaha untuk transparan, itu semakin banyak orang yang berusaha untuk, mohon maaf ya kata-kata saya ya, untuk melanjangin Nagaya. Ya, untuk melanjangin Nagaya. Oke, kita paham itu. Tapi yang harus dimengerti adalah, ya, di dunia cryptocurrency, itu yang namanya transparansi itu bukan sesuatu yang keharusan. Ya, legalitas pun di dunia cryptocurrency itu bukan suatu keharusan. Kalau kita mau bicara, ya, Bitcoin, adakah legalitasnya perusahaannya? Tidak ada. Founder aja nggak tahuan siapa ya Pak ya? Ethereum, adakah legalitas perusahaannya? Tidak ada. Doge, tidak ada. Litecoin, tidak ada. Tapi apakah mereka semua bisa masuk di exchange? Bisa. Apakah mereka diperdagangkan? Diperdagangkan. Nah, jadi tidak ada keharusan di dunia kripto untuk memiliki legalitas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, tidak ada keharusan di dunia kripto harus di backup sesuatu. Makanya kami pun di Nagaya itu banyak sekali mendapatkan tantangan. Ya, kenapa kok kripto harus di backup sesuatu? Kenapa kok kripto harus di backup emas segala macam? Itu bagi kami pun itu tantangan. Ya, tapi satu hal, ya, kami tidak mau aset Bapak Ibu ini ya seperti aset-aset kripto yang lain. Semudah itu diangkat ke langit, tapi semudah itu pula dibanting ke tanah. Kita jangan samain Bitcoin ya. Kalau Bitcoin itu udah nenek moyang, itu pun nenek moyang Nagaya sebenarnya. Ya, Bitcoin itu nenek moyang Nagaya. Kita jangan nyamain Bitcoin. Ya, kita bandingkan Nagaya dengan koin-koin lain. Ya, yang baru muncul atau yang segala macam, yang baru-baru bermunculan lah. Jangan nyamain sama nenek moyang. Ya, nanti dikutuk kita. Ya, nah, jadi itu yang harus diingat. Ya, tidak ada keharusan, apalagi keharusan untuk menjalankan proyek. Ya. Tidak ada. Di dunia kripto tidak ada. Tidak ada juga keharusan harus ngasih tahu proyeknya apa segala macam, nggak ada. Bapak Ibu silakan. Ada banyak sekali koin di CoinMarketCap. Bapak Ibu bisa pelajari, buka white papernya, baca roadmapnya segala macam. Coba cari proyek apa yang akan mereka jalankan.
Ya. Nah, terus apalagi transparansi itu tidak ada. Ya, tidak ada keharusan bahwa perusahaan kripto itu harus transparan. Apalagi di audit. Ya, itu nggak ada. Nah, jadi apa yang Nagaya lakukan di sini adalah kita sangat menjunjung tinggi legalitas dan transparansi ini untuk apa? Satu, yang nggak bisa bohong. Harga di market itu tetap berdasarkan kepercayaan. Bukan cuma kepercayaan orang yang sudah pegang Nagaya, yang sudah punya Nagaya, tapi juga kepercayaan orang-orang yang belum punya Nagaya. Kita harus bisa meningkatkan itu. Supaya apa? Mereka mau untuk membeli Nagaya. Nah, Bapak Ibu nggak usah takut. Ya, Bapak Ibu nggak usah takut. Ya, kalau ada yang bilang gini, Pak, dia belum percaya sama Nagaya sekarang, Pak. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya, jangan takut. Nggak apa-apa. Kita masih butuh orang-orang yang tidak percaya dengan Nagaya saat ini. Kenapa? Suatu saat nanti, mereka akan percaya. Dan di saat mereka percaya, mereka akan mulai membeli Nagaya. Pertanyaannya, mereka beli dari mana? Apakah masih bisa beli dari perusahaan? Atau sudah beli dari Bapak Ibu? Pertanyaan yang kedua dan sedikit menyeramkan adalah, di harga berapa mereka akan beli? Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Bitcoin pada waktu mulai keluar harganya cuma 1 sen, Bapak Ibu. 140 rupiah. Ada nggak orang yang nggak percaya? Ada. Salah satunya lagi ngomong ini nih. Ya, ini salah satunya. Ya, ada nggak yang nggak percaya dengan Bitcoin di harga segitu? Ada. Tapi ada nggak yang percaya? Ada. Pada waktu harga Bitcoin $10, tetap nggak ada yang nggak percaya? Ada yang nggak percaya. Tapi ada nggak yang percaya? Ada. Nah, waktu dia di harga 1 miliar rupiah, ya, 60 ribu dolaran deh. Ada nggak yang nggak percaya? Ada. Tapi ada nggak yang percaya beli? Ada. Ya masih nyangkut gitu ya berarti sekarang ya. Iya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Ya. Di setiap harga Nagaya, pasti ada orang yang percaya. Dan pasti ada orang yang tidak percaya. Tapi berdasarkan survei saya sendiri ya, banyak yang tidak percaya di harga $1. Kemarin mulai beli di harga 148, 136, 161, ada. Ya, tapi kita nggak bisa salahin mereka. Dan mereka juga nggak bisa salahin kita. Ya, tapi satu yang saya perlu sampaikan ke Bapak Ibu, ya, kepercayaan itu sama dengan harga. Ya, nah ini yang saya mau kasih lihat ya. Nah, mohon maaf, saya jarang pakai komputer ini, jadi saya agak bingung nih gimana merubah-merubahnya. Lancar kok Pak sejauh ini Pak. Ya, nah, oke. Ya. Kita ngambil contoh yang paling simpel lah, tanah. Ya, Bapak Ibu mungkin sering ya menemukan orang nawarin tanah masih dalam bentuk hutan. Ya, kebetulan saya tinggal di Serpong, ya Tangerang. Jadi dulu di daerah ini hutan, Bapak Ibu. Kalau hutan yang digambar ini masih bagus loh ya. Ini hutannya terurus, ini hutan karet ya. Ini terurus. Dulu hutan yang di Serpong ini waktu saya datang, wah hancur, berantakan deh. Ya. Dulu kami ditawarin, itu 100 juta rupiah per hektar. Wih, tahun berapa itu Pak? Saya lupa deh, saya sekitar umur 5-6 tahun, dari tahun 80-an. Wih, 100 juta, 1 hektar Pak? 1 hektar. Wow. Ya. Pertanyaannya, ada nggak orang yang nggak percaya dan nggak mau beli tanah ini? Banyak Pak. Ada, itu saya juga, orang tua saya juga. Ya, tapi ada nggak yang beli? Ada pasti. Ada, ya. Kemudian daerah itu berkembang menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Pertanyaan saya, apakah masih bisa dapat di harga 100 juta per hektar? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya,
terus kemudian berkembang lagi seperti ini. Apakah bisa dapat harga? Ya anggaplah kalau yang gambar kedua udah 500 juta per hektar. Bisa nggak dapat 500 juta per hektar di gambar yang ketiga? Nggak mungkin. Apalagi kalau udah begini ya. Wih, tanah yang sama, saya ingat banget tuh ya, tanah yang sama yang ditawarin 100 juta per hektar itu, hari ini harganya sudah 180 miliar per hektar. Ya, pertanyaan saya, di setiap perkembangan pasti ada yang percaya dan pasti ada yang tidak percaya. Ya, Bapak Ibu jangan ngelihat Nagaya udah di gambar yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Nagaya itu ada di gambar yang pertama sekarang ini. Ya, kami memang belum bisa menunjukkan banyak kepada Bapak Ibu, belum bisa. Ya, tapi sejalan dengan waktu perusahaan ini akan berkembang. Nagaya ini akan berkembang. Proyek-proyeknya pun akan berkembang. Ya. Dan suatu saat nanti kita akan tunjukin satu-satu. Ya. Nah, tapi ya ada resiko ya. Ini kan artinya semakin kepercayaan itu tinggi, ya harga itu sudah semakin tinggi. Jadi di Nagaya ini pun ya kami tidak bisa, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya tahu ada beberapa yang berusaha untuk menelanjangi Nagaya, ya. Tapi kami pun harus punya senjata. Senjatanya untuk apa? Untuk memastikan bahwa harga Nagaya Bapak Ibu itu semakin lama semakin meningkat. Caranya bagaimana? Ya kami akan transparan. Tapi transparan itu pun ada tahapannya. Ya, jangan samakan kami dengan perusahaan-perusahaan yang udah TBK ya. Ingat, Nagaya ini masih, kalau di gambar ini gambar yang pertama, yang masih hutan. Ya, nah, tapi kita bersama-sama, ini yang selalu Pak Dhani bilang kan, ya, Anda punya dua pilihan. Anda mau berpartisipasi dahulu, Anda mau punya Nagaya sekarang, terus sama-sama yuk kita buktikan Nagaya itu bisa $100. Atau Anda mau terbukti dulu Nagayanya $100, baru kemudian Anda mau beli. Kembali pilihan kepada masing-masing orang. Setiap orang punya strategi sendiri-sendiri, ya, punya tingkat kepercayaan sendiri-sendiri. Nah, jadi kami pun tidak bisa memaksakan itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Ya, kalau ada temennya atau apanya masih belum percaya dengan Nagaya, nggak masalah. Percayalah, suatu saat dia akan percaya dengan Nagaya. Nah, berapa harga yang harus dibayar? Ya kan dia yang bayar, bukan kita. Ya kan? Nah, oke. Halo semuanya, selamat datang di Nagaya Family Tim Benilu. Perkenalkan, nama saya Mr. Benilu. Bergabunglah bersama kami, Tim Benilu, the biggest team in Nagaya. Orang cerdas, pilih Nagaya. We are Nagaya Family, Nagayakan Indonesia, viralkan Nagaya.